Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan dukungan teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di sini saya akan berbagi tips atau trik tentang bagaimana cara untuk memperbaiki sebuah aki kering dengan mudah dan bisa kita lakukan di rumah maupun di bengkel teman-teman. Oke, di sini ada sebuah aki 12 volt punyanya motor 12 volt 3,5 Ah. Kita bisa lihat kondisinya seperti ini. Dan di sini tanggal pembeliannya 16/08/2022. Oke, sekitar 1 tahunan. Oke, di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara untuk mengatasi sebuah aki yang kita tangani atau kita jumpai di motor kita yang terutama sudah melemah. Kita bisa melakukan beberapa tes yang untuk mempermudah dari sebuah proses memperbaiki aki ini tahap demi tahap supaya nanti bisa kita perbaiki dengan tentunya berhasil atau bisa kita lakukan sendiri. Itu sangat membanggakan sekali bagi kita yang belum pernah mencoba untuk memperbaiki sebuah aki yang dikatakan itu tidak normal. Seperti itu, kita akan lakukan beberapa langkah. Di sini akan saya persiapkan sebuah kabel. Oke, kita persiapkan sebuah kabel. Oke, teman-teman pasti ada atau banyak di rumahnya sebuah kabel seperti ini. Kabel apa saja, warna apa saja, kita shortkan di sini. Oke, ini karena aki yang lama. Saya dekatkan, kita lihat kondisinya. Oke, ini saya konsletkan seperti ini. Oke, ini tidak ada percikan. Untuk lebih amannya, di sini saya berbagi tips supaya tidak terjadi percikan pada ujung kabelnya. Di sini saya persiapkan sebuah dop motor. Ini kebetulan dop stop atau dop lampu belakang. Kita lilitkan seperti ini. Oke, seperti ini kita lilitkan di ujungnya. Dan di sebelah sini ini ada nok-noknya atau titik-titiknya ini. Kita coba hubungkan ke positif. Ini ujungnya, ujung dari sel akinya. Ini ke positif seperti ini, bolak-balik tidak masalah, teman. Oke, di ini kita hubungkan yang satunya lagi. Oke, kita lihat. Oke, ini tidak ada nyala dari dopnya. Oke, ini tidak nyala, tidak ada arus. Saya dekatkan supaya kita lebih yakin tidak ada arus. Oke, itu. Oke, untuk yang tahap ketiga, di sini saya persiapkan volt digital. Jika teman-teman mempunyai, kita bisa melihat dari voltasenya, dari voltase aki seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat berapa voltasenya. Ada setrumnya. Oke, ada setrumnya, teman-teman. Oke, ini untuk tesnya tidak ada strumnya atau mati total. Kita buka di sebelah sini, di penutupnya sini. Oke, di penutupnya sini kita congkel. Oke, seperti ini. Kita buka. Ini untuk aki merek yang seperti ini.
Oke, ini kemarin sudah saya buka tapi belum saya perbaiki. Oke, kita ambil silsilnya atau karetnya seperti ini. Oke, seperti itu. Ini ada 6 buah dan kita goyang-goyangkan seperti ini. Oke, kita goyang-goyangkan. Ini untuk tahap yang terakhir supaya nanti tidak gagal paham, atau supaya akinya itu kalau kita perbaiki itu bisa. Oke, seperti ini kita goyang-goyangkan. Oke, kita balik-balik. Ini tidak ada airnya. Ini saya pastikan di dalamnya ini masih utuh, tidak ada yang rusak atau putus. Oke, seperti itu. Ini masih tersambung semuanya. Dan kita bisa lihat di bentuk fisiknya ini, ini sangat penting sekali. Oke, ini harus lurus, tidak boleh bergelombang seperti ini. Oke, bergelombang. Oke, seperti itu. Kalau bergelombang itu rusak permanen dan tidak bisa diperbaiki, teman. Oke, untuk lebih mudahnya melihat sebuah aki yang bisa kita perbaiki seperti itu, kita bisa lihat dari bentuk fisiknya seperti ini. Oke, lurus. Ini saya pastikan lurus. Di sini juga lurus. Oke, tidak menggelembung. Oke, seperti itu. Ini karena tidak ada airnya, kita tambahkan air aki. Oke, saya tambahkan air aki yang biasa, yang biru seperti ini. Kita tempatkan di botol seperti ini. Oke, ini air aki, air ada setrumnya. Oke, bisa dilihat ini timbul gelembung, teman-teman. Kalau kena lantai maupun besi seperti ini timbul gelembung karena ada asam sulfatnya. Kemudian kita masukkan di setiap lubangnya. Di sini saya bermain kira-kira. Oke, di sini, di sekitaran sini kita masukkan di ini, dikira-kira aja. Kita mentokkan, kita mentok. Oke, ini sudah mentok ke kayak ada tisunya atau selnya. Ini mentok, kita angkat sedikit sekitar setengah senti, kita masukkan airnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita sedot. Oke, ini sudah saya sedot, semoga kelihatan ini mengalir. Oke, seperti itu, supaya nanti tidak kebanyakan atau keluar airnya saat kita pakai di motornya atau kita cas nanti, kita perbaiki nanti. Oke, kita sedot. Kita masukkan ke 6 lubangnya. Oke, sudah itu kita siapkan, kita tutup dulu. Ini kita tutup ke 6 lubangnya, ke posisinya lagi.
kita tutup. Oke, nanti kita lem. Oke, kita akan lakukan perbaikan atau pengecasan atau pengisian karena di sini voltasenya kosong. Voltase dari akinya itu tadi 0. Oke, kita lihat. Oke, 0. Tidak nyala atau tidak berfungsi. Sebentar saya cari avo yang digital. Berapa voltasenya? Kita tes. Oke, bisa dilihat 7 volt. Untuk aki 12 volt seperti ini, standarnya itu 12,4 volt. Ini masih jauh sekali dan hampir cuman 50%-nya saja dari kapasitas voltasenya. Oke, seperti itu. Ini bisa dikatakan aki yang ngedrop atau shock, teman. Oke, seperti itu. Karena kurang dari voltasenya. Oke, kita akan lakukan perbaikan. Bagaimana tipsnya? Oke, ini kita persiapkan. Di sini saya ada cas portable. Ini bisa digunakan untuk pengecasan aki motor. Kita gunakan voltase 14,8, teman. Oke, 14,8. Ini masih aman untuk aki yang 12 volt. Oke, ini sudah saya setel di 14,8 volt dan casnya sudah saya nyalakan. Kita akan coba lakukan pengecasan. Oke, kita pasang yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Oke, kita bisa melihat dari ini yang bawah ini ampere atau arus atau setrum yang mengalir ke akinya sini, ke dalamnya sini untuk melakukan pengisian. Dan aki 12 volt ini bisa dilakukan pengecasan atau casnya itu berfungsi di voltase di atasnya dari kapasitas aki ini, yaitu di antara 13 volt ke atas, 13,8 volt ke atas. Itu kita bisa lakukan untuk melakukan pengisian ulang di aki yang ngedrop ini. Oke, kita bisa lihat prosesnya, teman. Ini 14,7 voltasenya dan arus pengisiannya itu 0,9 ampere. Oke, itu kita akan matikan dulu casnya. Oke, kita lihat dari hasilnya ini. Oke, ini karena tadi sudah masuk voltasenya. Oke, voltasenya langsung 12,3. Oke, belum melakukan pengecasan karena ampere meternya belum jalan. Kita tes pakai lampu apakah menyala. Oke, kita bisa lihat voltasenya 11,7 volt. Oke, sudah nyala. Kita coba lihat percikan dari kabelnya. Oke, kita lihat, kita dekatkan dulu. Oke, kita bisa lihat voltasenya. Dia langsung hilang atau ngedrop. Ini pertanda bahwa arus di dalamnya sini
di akinya itu masih kecil teman. Oke, seperti itu. Dan kalau kita pakai dop itu lebih aman untuk melakukan pengetesan atau melihat kondisi dari sebuah aki. Tidak harus mengkonsletkan seperti ini. Ini karena rawan sekali atau rentan sekali jika kita shotkan seperti ini atau konsletkan, dikarenakan di dalam selnya ini mendadak ada tekanan atau uap yang disebabkan oleh hubungan singkat atau arus resistansi dari kabel ini terlalu pendek seperti itu. Jika kita pakai dop itu lebih aman karena reaksi dari panas sebuah pengetesan saat kita shotkan itu tidak langsung ke kabel tetapi pindah ke dopnya sini, ke filamennya, ke kawat-kawatnya itu. Kita coba tes lagi. Oke, nyala. Oke, kita nyalakan. Oke, ini arusnya sudah mulai naik. Tadinya cuma di bawah 1 ampere dan di sini sudah 1,3 ampere saat kita beri beban. Jadi aki ini akan melakukan pengisian dan arusnya itu sudah mulai naik. Dengan kita melakukan hal seperti tadi, merangsang dari sebuah sel di dalamnya ini menggunakan lampu supaya di dalam selnya ini terjadi reaksi. Saat kita nyalakan lampu seperti ini, terjadi koneksi atau beban yang diterima oleh sel-selnya sehingga arusnya itu saat pengisian naik lagi. Oke, terima kasih. Seperti itu teman-teman informasi dari saya tentang beberapa tips dan penanganan perbaikan sebuah aki kering yang bisa kita lakukan dengan cara ya tadi supaya akinya itu berjalan atau berfungsi normal kembali. Dan untuk proses seperti ini kita bisa lakukan dengan sekitaran 12 jam, minimal itu 12 jam selama cas kita itu otomatis di seperti ini ada cas yang portable seperti ini, kita bisa gunakan seperti ini saya bukan promosi tapi ini sudah saya lakukan di voltase seperti ini. Kita bisa lihat untuk aki 3,5 Ah seperti ini, 12 volt 3,5 Ah seperti ini. Kita bisa gunakan cas 12 volt, outputnya 3,8 volt dan current atau arusnya itu 2 ampere. Ini sangat bagus, pengisiannya lambat tetapi hasilnya itu lebih padat dan arusnya itu besar sekali. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata maupun kekurangan dalam video saya, mohon dimaafkan dan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just